Perkenalkan, nama saya Yuliana Suryani dengan NIM 2021-210149. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan daerah otonom. Penafsiran pertama tentang istilah daerah otonom berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan atas luas tanah. Daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Penafsiran terhadap hal ini tampaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengertian masyarakat tentang daerah yang dipahami secara historis. Penafsiran berikutnya tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada orang. Daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Setiap daerah mengalami perkembangan baik dari segi ukuran maupun kualitasnya. Meski pada umumnya daerah itu berkembang, namun tidak tertutup kemungkinan pula untuk mengalami kemunduran. Setiap negara memiliki kompleksitas masing-masing yang berada antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan satu kesatuan masyarakat memiliki kompleksitas yang unik pula, sehingga berbeda dengan masyarakat yang lain. Variabel penataan daerah dikatakan Smith pada tahun 1985 mengatakan arti penting penetapan batasan daerah tersebut sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, ras, identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaan daerah berdasarkan karakteristik kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan pada dasarnya merupakan salah satu contoh penentuan batas daerah berdasarkan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi. Kawasan pedesaan dengan karakteristik sosialnya yang bersifat paguyuban dan karakteristik ekonominya yang didasarkan pada sektor agraris berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sosial bersifat patembayan dengan karakteristik ekonomi yang dominan di sektor jasa. Di beberapa daerah rasa identitas politik bahkan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan batas daerah. Jika suatu masyarakat benar-benar merasa menjadi satu kesatuan politik tertentu, maka mereka dapat menuntut daerah otonom tertentu dengan batas-batas sesuai dengan kesatuan identitas politiknya. Umumnya, identitas politik tidak ditentukan oleh penguasaan partai politik tertentu dalam sebuah komunitas, namun dipicu oleh kesamaan dalam faktor lainnya seperti agama, etnis, suku, atau budaya, atau hal lainnya yang berkembang menjadi isu politik yang sensitif, sehingga menjadi tekanan politik yang kuat dengan identitas politik tertentu, sehingga menuntut penentuan sebagai daerah otonom tersendiri. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama itu perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Dan yang kedua adalah
sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, terarah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerah sendiri, sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atas atau bergantung pada daerah lainnya. Sumber daya ini bisa berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tentang kondisi sumber daya apa yang harus dihitung, masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Sebagian ahli berpendapat bahwa penetapan batas daerah harus menghitungkan sumber daya yang sudah tersedia karena telah nyata dan secara langsung telah dapat didayagunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya, sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Jika sebuah aktivitas masyarakat tertentu membawa dampak negatif yang ditanggung oleh masyarakat lainnya, maka jika seharusnya beberapa masyarakat tersebut dikumpul dalam satu daerah otonom, sehingga biaya penanggulangan dampak negatifnya tetap ditanggung oleh daerah yang sama. Dan yang keempat adalah kemampuan melakukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Kemampuan ini sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kapasitas ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih, konflik, dan pemborosan pelayanan publik. Kapasitas kelembagaan diperlukan untuk menjamin tuang kosong pelayanan dan ketidakterjangkauan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitas kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama dan interdependensi antara lembaga tersebut. Hal ini berarti dibutuhkan kapasitas untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik dalam suatu daerah otonom. Prinsipnya adalah bahwa daerah otonom tidak semata bergantung pada pemerintah daerah, karena banyak unsur di luar pemerintah yang dapat secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan bagus daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, batas daerah yang dapat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Batas daerah yang kurang tepat bisa saja mengurangi kemungkinan suara masyarakat didengarkan karena berbagai faktor seperti jumlah masyarakat yang terlalu besar, sementara sistem pemerintahan yang ada kurang mendukung penyerapan aspirasi masyarakat, atau batas daerah mencakup tentang geografis yang terlalu besar sehingga menyulitkan proses pelibatan masyarakat pada politik pemerintahan atau segregasi yang tegas antar kelompok masyarakat, sehingga terjadi dominasi yang kurang adil atas aspirasi yang berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Idealnya, batas daerah administrasi berimpitan dengan daerah pemilihan, sehingga terjadi impitan yang sama antara efektivitas administrasi pemerintahan dengan efektivitas demokrasi perwakilan. Namun, jika penentuan batas daerah kurang sebangun dengan pengelompokan berbagai segmentasi kekuatan politik,
maka aspek keterwakilan kelompok yang lebih minor akan menjadi lebih rendah, sehingga akan terjadi dominasi kekuatan mayoritas. Penentuan batas daerah akan sangat berkorelasi dengan pencakupan aspirasi total masyarakat dalam proses kebijakan, serta akan menentukan ragam pejabat politik yang terpilih dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah mudahnya eksistibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Batas daerah memang harus memperhatikan banyak hal, termasuk faktor geografis, pensebaran pemukiman penduduk, kemudahan transportasi, dan lain sebagainya. Eksibilitas ini akan mempengaruhi baik kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintahan daerah. Karena batas daerah otonom akan menentukan eksibilitas masyarakat dalam proses pemerintahan, maka sebenarnya batas daerah otonom secara tidak langsung akan menentukan pula interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dan dengan pejabat politik dan pemerintahannya. Interaksi inilah yang menentukan pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerahnya. Dan yang kelima adalah rentang kendali dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat, baik pada masa kini dan mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Batas daerah otonom akan menentukan ruang lingkup kelembagaan pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan, dan desa. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan rentang kendali pelayanan dari lembaga tersebut. Pada saat yang sama, batas daerah otonom juga menentukan berapa banyak kecamatan, desa, dan kelurahan yang berada dalam rentang kendalinya. Baik, demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.